Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, pembahasannya bagus sekali ya. Sekarang jamaah, aku mau bacain pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram siapa ya? @wulanseptian207. Wah, sama-sama Septian nih. Masya Allah. Adiknya bukan ya? Assalamualaikum, tanya dong Ustadz Habib. Bagaimana konsekuensi yang didapat untuk orang yang meninggalkan sholat wajib maupun sunnah? Habib gimana nih Bib? Silakan Habib. Siap. Ada sedikit dulani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ada seorang badui bertanya sama Nabi. Artinya, wahai Rasul, berikan aku suatu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke syurga. Nabi bilang, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, sembahlah kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa bulan Ramadan. Yang kelima, berangkat haji apabila mampu. Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasul, cuman itu saja yang bisa aku amalkan, enggak bisa yang lain. Cuman itu saja. Nabi mengatakan, idza arada an yandura ila rajulin ahlil jannah, fandur hadzal rajul. Apabila kau pengen lihat muka orang ahli syurga, lihatlah muka badui ini yang dia melakukan 5 hal. Nyembah kepada Allah tidak musyrik, melakukan sholat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan menunaikan haji ketika mampu. Ini konsekuensinya. Orang yang sholat itu adalah dapat syurga. Dan orang yang meninggalkan sholat wajib, kau ditanyakan. Ada yang meninggalkan wajib, ada yang meninggalkan sunnah. Orang yang meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya sholat, maka dia akan mendapatkan dosa. Dosa yang tadi kita bahas. Bahkan ada hadis qudsi, Allah itu mengatakan kepada Nabi SAW, la yanju minni abdi illa bi'adai maftaratuhu ali. Apa kata Allah? Tidak ada yang bisa lepas daripada ancamanku, siapapun mereka. Mau darahnya biru, darahnya merah, darahnya pelangi lagi. Ya, artinya enggak ada yang bisa lepas daripada ancamanku, illa, berarti ada yang bisa lepas. Siapa? Bi'adai maftaratuhu alaih, selama mereka mau menunaikan kewajiban dari aku. Selama kewajiban dari aku ditunaikan, tidak disiksa. Tapi ketika dia meninggalkan kewajiban dari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la yanju, tidak akan selamat dia daripada siksaan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini bisa juga jadi dosa, bisa tidak. Tapi kaidahnya dalam fikih, orang yang meninggalkan sunnah tidak mendapatkan dosa, yang mengerjakan sunnah mendapat pahala. Ingatin tuh, yang mengerjakan sunnah dapat pahala, yang meninggalkan sunnah tidak mendapat dosa. Tapi meremehkan sunnah bisa dapat dosa. Ah, sunnah ini gitu. Ah, sunnah ini misalnya meremeh-remehkan sunnah daripada Nabi SAW, mengecil-ngecilkan sunnah daripada sunnah Nabi SAW, bisa dapat dosa. Tapi intinya, rumusnya, orang yang mengerjakan kewajiban dapat pahala, meninggalkannya dapat siksa. Sunnah yang mengerjakan sunnah dapat pahala, yang meninggalkan sunnah tidak mendapat dosa. Terima kasih Habib Muhammad. Ustadz Maulana, silakan kesimpulannya Ustadz. 15 siksaan orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. 6 di dunia, kemudian 3 sebelum wafatnya, 3 dikubur, dan 3 setelah dibangkitkan dari kuburnya. Apa aja? Hina, mohon maaf, hina ketika dia meninggal, hina. Ketika dia hidup, hilang tanda kesolehannya, tidak dapat doa. Dan di dalam kubur, nauzubillah subhanallah, di dalam kubur dia akan disiksa dengan diimpit, dibakar, lalu digigit ular, diganggu ular suja. Dan ada lagi nih, ketika dibangkitkan, maaf nauzubillah subhanallah, mereka mendapatkan kehinaan berupa apa? Dibenci oleh Allah, diberatkan hisabnya, lalu dimasukkan ke dalam neraka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اجعلنا من الصالحين يا الله golongkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء يا Allah bantu kami tolonglah kami berikan hidayah kepada kami untuk senantiasa menjaga salat kami ya Allah begitu pula anak cucu pasangan dan keturunan kami ya Allah jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendirikan salat dan terimalah seluruh amal ibadah dan doa-doa kami ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guruku, terima kasih jamaah sudah datang dan sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah.